Selamat datang di proyek Gas Cleaning Technology Electric Smelting Furnace 3. Salah satu visi PT Aneka Tambang Persero Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara adalah meraih predikat proper hijau. Oleh karena itu, semua sumber polusi harus ditanggulangi dan dieliminasi, khususnya pada gas buang pada Furnace 3. Sebagaimana saat ini, Furnace 3 beroperasi pada lot maksimal 42 MW yang merupakan plant furnace terbesar di UBPN Sultra. Furnace 3 memiliki salah satu kendala berupa stack logging, di mana polusi udara dari gas buang melalui stack melebihi batas maksimum jumlah partikel yang diizinkan oleh pemerintah. Salah satu usaha untuk menghandle gas buang dan debu dari furnace yang bertemperatur tinggi dan jumlah partikel yang cukup besar adalah dengan gas cleaning system. Gas cleaning system yang dipilih untuk diaplikasikan adalah baghouse system. Dengan menggunakan baghouse system untuk menangani polusi udara dari Furnace 3, kita berharap polusi udara dapat teratasi dan juga downtime peralatan untuk pembersihan raw gas duct dapat dieliminasi. Proyek GCT Furnace 3 dimulai pada tahun 2007, tepatnya pada fase preliminary engineering. Alur proses GCT Furnace 3 di mana gas buangnya mengalir sebagai berikut. Pertama, jalur off gas dari furnace mengalir melalui refractory line duct, mengalir ke spray chamber. Kemudian, di spray chamber yang di refractory castable, gas buang dispray dengan air atomize dengan ukuran droplet sebesar 50 mikron. Dari spray chamber, gas buang akan mengalir melalui outlet spray chamber duct berdiameter 1830 mm dan bergabung dengan gas buang dari secondary fume duct ke ducting utama. Jalur gas buang selain off gas, yaitu dari dua slack tap hood mengalir ke secondary fume duct berdiameter 960 mm. Lalu ditambah dengan gas buang dari metal tap hood mengalir juga ke secondary fume duct berdiameter 1070 mm. Dari furnace smoke hood duct berdiameter 910 mm mengalir juga ke transisi secondary fume duct berdiameter 1070 mm kali diameter 1450 mm. Lalu ditambah lagi dengan gas buang dari ladle blowing hood mengalir ke secondary fume duct berdiameter 1450 mm. Dari secondary fume duct berdiameter 1450 mm dan outlet spray chamber duct berdiameter 1830 mm, gas buang mengalir ke ducting utama berdiameter 2570 mm menuju baghouse building melalui inlet plenum. Baghouse tipe pulse jet memiliki 8 kompartemen dengan total filter area sebesar 6,135 meter persegi. Setiap kompartemen terdiri dari 360 bags. Lalu outlet dust loading ditargetkan sebesar 5 mg per normal meter kubik. Dari inlet plenum, gas buang akan masuk ke baghouse compartment, dimulai dari dirty compartment menuju ke clean compartment. Dari clean compartment, gas buang telah bersih karena telah terfilter pada bag filter menuju outlet plenum. Selanjutnya ke centrifugal ID fan dan stack. ID fan berkapasitas 400.000 aktual meter kubik per jam digerakkan oleh motor berdaya 1,1 MW. Setelah dari centrifugal ID fan, udara mengalir ke stack berdiameter 3,21 meter dan tinggi 45,7 meter dengan materialnya adalah Corten B. Dengan visi dan tujuan dari proyek GCT Furnace 3 ini, maka dilakukan proses manajemen proyek dimulai dari engineering, procurement, dan construction. Pada skop engineering terbagi menjadi beberapa pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah preliminary engineering yang telah selesai pada tanggal 5 November 2007,
Basic Engineering telah selesai pada tanggal 29 Desember 2008, Geotech Service telah selesai pada tanggal 3 Maret 2009, dan Detail Engineering juga telah selesai pada tanggal 11 November 2009. Pada skop procurement, khususnya pengadaan barang, sampai saat ini semua telah dilakukan. Pengadaan barang pada mechanical part adalah centrifugal ID fan oleh Howden Buffalo, backhouse internal compartment oleh Airtroll, fluidized conveyor oleh FL Smith, stack and dustbin 100 ton oleh PT Boma Bisma Indra, expansion joint 1 dan 2 oleh PT Fajar Benua Indopek, damper oleh Evox Flector dan FL Smith, air receiver tank 1 dan 2 oleh PT Lentera Mulia, tempering air fan oleh ME Garner, blow pot oleh Macauber, spray cooling system oleh Turbosonic, dan expulsion fan oleh PT Mujur Manggala Megah. Sedangkan pengadaan barang pada electrical dan instrumentation part adalah transformer 1200 kVA oleh PT Bambang Jaya, MV induction motor oleh ABB, MV LV switchgear dan MCC oleh PT Dipajaya Sejahtera, field instrument oleh control system, serta DCS and programming oleh ABB. Pada skop construction telah dilakukan fase konstruksi secara garis besar yang dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Fase konstruksi dimulai saat dilakukannya optimasi furnace 3, yaitu pada tahun 2009, adalah pekerjaan refractory line duct dan pekerjaan instalasi refractory. Pekerjaan ini dilakukan oleh kontraktor PT Karya Sinar Cipta dan PT Global Mandira Sakti. Sistem manajemen proyek yang diterapkan oleh tim proyek GCT Furnace 3 menggunakan jasa procurement dan construction management oleh PT Global Mandira Sakti. Selanjutnya adalah pekerjaan sipil, yaitu jasa pekerjaan pembuatan pondasi utama GCT Furnace 3 yang dilaksanakan oleh PT Menara Indra Utama pada tahun 2010. Pembuatan pondasi ini meliputi tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, backhouse, dan stack. Pekerjaan pondasi ini dimulai dari penentuan benchmarking dan level aktual dari existing di mana pondasi akan dibangun. Kemudian dilakukan penggalian atau pengurukan tanah, lalu pembuatan backcasting dan pembesian yang paralel, dilanjutkan mixing dan pengecoran, serta concrete curing. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan spray chamber and dry duct package yang dilaksanakan oleh PT Karya Sinar Cipta. Pekerjaan ini meliputi dua aktivitas, yaitu spray chamber meliputi fabrication spray chamber, fabrication platform spray chamber, painting spray chamber and platform, transfer spray chamber, fabricate to site, erection spray chamber, painting top coat, install platform and ladder, spray lens, serta expulsion door. Sedangkan pada dry duct meliputi fabrication dry duct and dry duct support, painting dry duct, transfer dry duct and dry duct support to site, install duct support, dan erection dry duct. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan paralel yang dilakukan oleh beberapa kontraktor. Pekerjaan tersebut antara lain pekerjaan fabrikasi dan konstruksi steel structure, dry duct, backhouse, stack, dan dustbin 100 ton oleh PT Duta Cipta Pakar Perkasa, antara lain shop drawing, procurement material, fabrication, finishing and packing, delivery to Antam site, dan erection. Pekerjaan instalasi dan commissioning peralatan elektrikal dan instrumen oleh PT Dipajaya Sejahtera meliputi shop drawing, procurement material, instalasi, testing, and pre-commissioning. Pekerjaan piping dan aksesoris package oleh PT Karya Sinar Cipta meliputi shop drawing, pengadaan barang, fabrikasi, serta instalasi piping dan aksesoris.
Pekerjaan insulation and jacketing oleh PT Boma Bisma Indra meliputi shop drawing, pengadaan barang, fabrikasi, instalasi insulation and jacketing. Pre-commissioning menggunakan jasa konsultan dari HTV. Pada fase ini, pre-commissioning centrifugal ID fan dan fluid drive dilakukan oleh representatif dari Howden Buffalo, Kanada, yaitu diwakili oleh pihak Howden Cina. Pada fase ini, teknisi Howden memastikan instalasi fluid drive meliputi shaft coupling yang digunakan, jalur instalasi pelumas, instalasi oil heater, arah putaran dari fluid drive, dan sebagainya. Instalasi ID fan meliputi posisi bearing ID fan, gap dan lap dari inlet cone dan housing ID fan, level bearing housing, momen torsi dari setiap baut, alignment ID fan dan fluid drive, alignment fluid drive dan motor, vibrasi bearing ID fan, kecepatan putar dari shaft ID fan, dan modul instrumen part dari Howden. Sedangkan pre-commissioning motor dari ABB diwakilkan oleh representatif dari ABB, yaitu PT ABB Indonesia. Pihak representatif ABB memastikan arus yang mengalir pada motor, temperatur motor dan bearing motor, serta vibrasi bearing motor. Berikutnya commissioning the spray chamber nozzle. Dilanjutkan pemasangan roster atau castable blank gate oleh PT KSC, serta pelepasan the castable blank pada inlet dari spray chamber juga oleh PT KSC. Pada hot commissioning, yang dilakukan adalah running ID fan dengan mengatur speed controlling sampai dengan 20%. Setelah tercapai 20%, maka furnace drive control damper dibuka, sehingga aliran sudah mengalir ke backhouse compartment. Selanjutnya meningkatkan load furnace sebesar 5 MW sampai dengan load maksimum sebesar 42 MW. Memastikan sistem operasi DCS sudah berjalan dengan baik dan memastikan pengukuran vibrasi dan temperatur pada ID fan dan fluid drive. Pada fase pre-commissioning juga dilakukan on-job training yang melibatkan pihak operasi peleburan 3, pihak mechanical maintenance, pihak electrical maintenance yang dibimbing oleh konsultan HTV dan tim proyek GCT3. Sejalan dengan kegiatan konstruksi GCT Furnace 3, selalu mengutamakan keselamatan kerja. Setiap pekerja, baik dari PT Antam maupun dari pihak kontraktor, diwajibkan memakai APD yang tepat, melakukan safety talk setiap memulai pekerjaan, dan juga antara pihak Kesker Antam, tim proyek GCT, dan seluruh kontraktor GCT melakukan safety talk bersama. Sehingga hasil dari statistik kecelakaan tambang dari proyek GCT 3 selama ini menunjukkan hasil yang membanggakan, yaitu tidak ada kecelakaan fatal, tidak ada kecelakaan berat, dan tidak ada kecelakaan ringan, serta 3 kecelakaan kecil.